Sehingga ya itu nek gak dijelasno karo HP pancene gak jelas. Nanti lihat di materi saya tak kasih nanti. Ya. Ya jadi ini dinaikkan kemudian nanti ini tetap dibuka ya, dibuka. Sehingga nanti dengan harapan supaya ada aliran udara yang keluar masuk. Tuh. Ya, jadi nanti setiap kali tindakan harus dievaluasi LLF-nya. LLF-nya. Nah, kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga yang tanpa alat itu adalah jaw thrust. Bagaimana gerakan jaw thrust? Kapan dilakukan jaw thrust? Jaw thrust dilakukan apabila pasiennya dicurigai menderita cedera servikal. Nah, cirinya orang yang mengalami cedera servikal itu apa? Lebam pada apa? Ada jejas pada leher. Servikal kok dada itu loh, ciadoi. Servikal itu leher, ya. Ya, jadi orang misalnya jatuh dari pohon kemudian ada jejas pada servikal itu harus dicurigai itu ya. Orang jatuh dari pohon tolong itu dicurigai, terus pokoknya jatuh dari ketinggian itu tolong dicurigai ada fraktur yang di servikal. Nah itu kalau sudah di rumah sakit atau di tempat umum, kalau ada ya harus dipasang neck cooler. Neck cooler itu apa? Pelindung leher. Jadi untuk supaya lehernya tidak bergerak, supaya mengalami imobilisasi. Nah, bagaimana gerakannya? Ya ini tangan ini jari yang bawah ini, ya jari yang bawah. Ya, jadi posisinya seperti ini. Jari yang bawah ada di apa ini mandibularis, ya, mandibularis. Kemudian jempolnya ini gerakan untuk membuka mulutnya. Ini karena ya gak standar alatnya ya. Kalau standar kan saukuranmu ya. Gak kangelan ya. Ini nek gak standar pancene angel ya. Jadi ini sambil di apa? Nah ini dilakukan apabila ada trauma pada servikal. Pada servikal ini biasanya kalau orangnya itu mengalami jejas pada servikal, biasanya orangnya mengalami gangguan napas, nggak bisa bernafas, kemudian ada tanda-tanda hetil, jenis dan jaw thrust. Itu yang tanpa alatnya cuma handscoon saja. Ya, untuk menjaga keseimbangan tubuh, maka salah satu kakinya harus dimasukkan ke kiri, ngerakut pasiennya dari belakang. Kemudian posisi tangan salah satu ditempelkan, satunya lagi, ya ini satunya lagi memegang yang tangan yang digenggam, kemudian dihentakkan, ya dihentakkan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Wis metu ta durung? Nek durung metu ya diulangi lagi. Sampai keluar del pentole metu. Karena rodo. Silakan dipraktekkan setiap kelompok. Jadi ya, setiap kelompok yang laki-laki sama laki-laki berada di atas korban ya. Kemudian mendorong sama tadi 4 kali. 1, 2, 3, 4 ya begitu sampai nanti. Nah, kalau sudah misalnya keempat begitu keluar del lupon pentole metu lah, lakukan namanya gerakan mengeluarkan benda. Nek pada orang dewasa ya baik pada orang dewasa pada anak itu namanya finger swab. Dicatat finger swab. Nah, finger swab adalah yang saya suruh nulis itu adalah
kata kunci orangnya orangnya itu ya langsing misalnya gitu. Bagaimana kalau obes seperti saya? Ya, maka harus menggunakan chest thrust. Chest thrust, ya. Tekanan pada dada. Ya, tekanan pada dada. Chest thrust. Baik bayi, terus ibu hamil, ya ibu hamil kalau mengalami tersedak tadi choking tadi itu harus dilakukan chest thrust. Ya. Jadi ada abdominal thrust, ada apa tadi Heimlich maneuver, ada abdominal thrust, ada chest thrust. Ya wes. Nah, chest thrust bagaimana? Ya ini pada PX-nya processus xiphoideus ini, terus kemudian bagian atas nanti bentuk huruf V begini, tengah-tengahnya ya dilakukan tindakan penekanan 5-6 cm kalau pada orang dewasa. Bagaimana kalau pada anak-anak? Ya 4-5. Bagaimana kalau bayi? Pakai jari. Ya, jarinya bagaimana? Ya, jarinya nanti ada garis imajiner, ya puting susunya, ya dari sini. Kemudian nanti satu, ya, ini begini ya, terus satunya diangkat. Ya. Bayi, kan bayi ini yang gini. Ya. Oke, nanti seperti itu. Itu manajemen. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya dilakukan tadi apa? Finger swab. Nah, sebelum melakukan tindakan itu tentunya harus ngasih tahu korbannya. Seperti ini ya. Ya, ini kan modelnya seperti ini ya. Ya. Kemudian jari ini telunjuk itu memegangi pasien. Supaya apa? Posisinya tidak bergerak. Ya, posisinya dapat difiksasi. Ya. Misalnya ini tersedak mungkin karena ya namanya orang sekarang kadang-kadang belum waktunya dikasih makan, harus dikasih makan. Kenapa? Biar tidurnya masih sampai cirian sampai niku lho, dikasih nasi sama pisang. Kemudian ini, nah merubah ini ya supaya nanti bisa dilakukan back blow ya. Satunya ini adalah memegang salah satu jari ya, jari telunjuk dimasukkan ke mulutnya bayi ya, terus kemudian posisinya di kaki yang sebelah kanan, kemudian dilakukan membalikkan bayinya ini, membalikkan, namanya kegiatan namanya sandwich maneuver. Sandwich maneuver. Sandwich itu apa? Roti bakar kan gitu ya. Kenapa kok harus dibalik? Biar tidak gosong kan begitu ya. Ini perkara panganan sampai lebih menang daripada saya. Aku gak ngerti itu dari teori ini. Nah setelah itu diwalik. Ini kan sisi kanan, diwalik ke sisi kiri. Nah, ini pas di kaki sini. Nah kemudian dilakukan supaya tidak goyang semuanya. Maka ini dilakukan back blow. Back blow bukan tidak begitu ya. Ini soalnya mantan pemain voli ya. Ya, yo pelan. Nah, nanti kemudian dibalik. Baksonya sudah keluar. Nah, kalau pada orang dewasa pakai telunjuk. Finger swab-nya pakai telunjuk. Kalau pada bayi maka pakai kelingking. Ya. Dicutik. Ya. Itu nyutik tadi, nyutik. Ya, nyutik itu apa? Mencongkel. Ya, mencongkel benda yang menyumbat. Nah, itu namanya adalah finger swab.
Sudah.